Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Idris Ijati. Sekarang Oke guys, tiba-tiba mikrofon hilang ya suaranya guys. Kalau begitu kita dubbing aja guys ya. Ini sebenarnya video pertama kita guys di Kalibalong, Sukamulya, Kecamatan Sukaltani, Kabupaten Bekasi ya guys ya. Nah di sini tuh sebelum saya ke seberang kali itu ya, saya di sini tuh melihat banyak eceng gondok guys ya. Tadi ini video nggak diupload guys. Tapi berhubung ini kita lihat durasinya panjang dan cukup seru ya, akhirnya ini kita akalin dengan dubbing ya guys ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama tuh bahwa di sini tuh luar biasa guys eceng gondoknya guys ya. Tuh. Nah, ya. Luar biasa guys, di ujung situ ada bangunan guys ya, mepet ya guys ya. Bangunan tingkat guys, sehingga tidak bisa nanggul tuh guys ya. Tuh, pertama kali saya ketemu dengan operator ini guys ya, yang bernama Kang Dea guys. Saya langsung, wih mantap ini ya, cukup bagus nih gerakannya guys ya. Kerukannya pun penuh ya. Memang lebih efektif pakai amfibi ya guys ya. Lebih efektif pakai amfibi. Nah ini saya sempat nanya nih sama petani ya, tuh masalahnya apa gitu guys ya. Ternyata masalahnya hampir setiap tanggul rembes guys tuh ya. Maksudnya hampir setiap tanggul itu bocor ya. Jadi airnya itu mengalir kemana-mana guys. Alhasil sampai di hilir itu mengecil ya airnya, debit airnya guys kagak banyak. Makanya ditanggul dia kanan kiri biar air kalinya itu nggak kebuang ke sana sini guys. Tapi kalau kita lihat ini nggak semuanya tanggul guys ya. Kalau ada bangunan mepet itu diliwat ya guys ya. Karena mungkin ini bukan proyek Kang Deddy Mulyadi, artinya bukan KDM yang gerak langsung guys. Ini dari petani guys ya, eskavator petani gitu guys, konon katanya guys ya. Makanya ini ya, jadi apa ya, kalau kita lihat yang penting ditanggul ya, yang kira-kira mudah aja dulu gitu guys ya. Kalau yang sulit-sulit ya nantilah itu urusannya sama yang apa namanya ya, urusannya sama yang lebih tepat lah gitu ya, yang ngurusin masalah itu guys. Mungkin untuk saat ini hanya menanggul yang kira-kira bisa ketanggul ya guys ya. Nah tuh ya lokasinya guys ya. Karena kan kita kemarin itu liputnya di seberang ya, seberang kali. Ini pertama kita sampai itu di sebelah sini guys. Karena kita lihat ada eceng gondoknya. Tuh ya gerakannya cepet ya. Tuh seru ini guys, pasti guys ya. Dan ini cukup panjang guys pengerjaannya guys. Sebenarnya dari ujung sana itu ya itu lebih seru lagi guys. Artinya banyak sekali warung-warung yang mepet pinggir kali itu nggak dibongkar guys, pada diliwatin semua. Mungkin ntar pagi ini kita ya akan videoin lah ya sedikit ya. Karena kan ini tidak ada yang liput guys di sini tuh ya. Saya pun di sini cuma sendirian guys meliput. Itu banyak warung-warung yang diliwat ya, sehingga bikin tanggul terputus-putus ya guys ya. Seperti itu guys. Tentunya itu warung-warung itu ya sangat mepet sekali dengan kali ya kondisinya guys. Operator ini bernama Kang Dea, tapi bukan Kang Dea yang ngeruk di laut guys. Kan yang ngeruk di laut kan ada tuh ya, namanya sama guys, Kang Dea ya. Tapi kalau Kang Dea ini orang Bandung guys, temennya
Bang Warsa. Bang Warsa itu operator yang di Kali Jayakerta tuh yang pakai amfibi ya. Nah itu guys adalah Bang Warsa ya namanya, yang di Jayakerta Kerawang yang pakai amfibi. Nah ini temennya Bang Warsa guys, namanya Kang Dea, sama-sama dari Bandung guys ya, satu kantor guys. Itu guys ya. Nah ini seperti biasa treknya ya diratakan biar nanti bekonya itu bisa jalan dengan mulus alias tidak jomplang tuh ya. Nanti akan kita tambahkan suara eskavator guys ya biar lebih pas ya. Kalau sudah rata barulah dia ya siap-siap maju. Nah ini tuh lihat eceng gondoknya luar biasa guys, cepet ya, nggak kaleng-kaleng guys, terupanya langsung truk taruh. Emang mantep nih teman-teman Bang Warsa ya, luar biasa jos. Kalinya kalau di tanggul dua-duanya ya itu cukup lebar guys, kurang lebih 5 atau 6 meter, maksimal mungkin 7 meter, kurang lebih lah 5 meter ya. Karena yang di seberang sana tuh cuma ditanggul guys kemarin pagi tuh. Nah ini tuh ya tuh pada amblas ya tanggulnya guys ya, karena eskavator nggak bisa truk lewat seberang ya karena amblas, dia pilih dulu yang sebelah sini, kira-kira yang mudah dulu lah gitu guys ya, yang akan ditanggul ya. Pokoknya kemarin pagi itu dia sempat di seberang sono guys tanggul ya, terus dia muter ya ke sini karena takut ambles ya, karena treknya jelek banget guys yang di seberang sana ya. Nah dia kira-kira yang apa namanya, yang gampangnya dulu lah gitu ya, nanti yang sulit-sulit belakangan lah ya. Tuh karena ini eskavator dari pergerakan petani guys ya, jadi kalau jika ada bangunan yang mepet itu tidak dihancurkan ya. Kalau Kang Dei langsung ya itu pasti langsung dihancurkan dan dikasih kompensasi 10 juta seperti yang ada di Kaliwadas itu guys ya. Namun sayangnya Kaliwadas pun hilirnya tidak ada guys, alias kotak-kotak, hulunya ada tapi hilirnya itu kotak-kotak guys ya, tidak lanjut ya, sayang sekali gitu guys ya. Bangunan sudah pada dihancurkan ya, tidak dilanjut sampai ujung ya. Nah ini ya tuh ada temannya ya menyapa sebentar, jadi sebat dulu sebatang biar lebih jos. Nah dikeruk lagi ya gondok ya guys. Bentar pagi insya Allah kita akan kesini lagi ya pagi ini, dan ini pun diuploadnya pagi ini guys ya, di tanggal 17 Juni 2026 gitu ya. Gak apa-apa guys ya, kan ini belum ada yang liput ya, cuma saya sendiri, jadi teman-teman bisa tahu nih gambaran terbarunya nih, maksudnya gambaran pertama saya kali datang itu di mana. Nah saya di sini posisinya guys, yang banyak eceng gondok, rupanya ngebut ya luar biasa cepat. Memang ini andai kata pakai amfibi ya, ini pasti Kang Dia ini lebih gacor ya kerjaan guys, nggak mikirin nyebrang sono nyebrang sini atau nggak mikirin mendem ya, paling yang dipikirin jembatan dia kalau pakai amfibi itu ya. Karena kalau mau maju dia mentok jembatan dia harus naik amfibinya gitu guys. Pokoknya mirip-mirip kayak di Kali Jayakerta, itulah kekurangan amfibi. Kelebihannya dia bisa lebih lancar nanggul kanan dan kiri tanpa mutar balik sono sini gitu kalau amfibi itu ya. Kayak kalau pakai standar ini terlalu besar juga sih, tapi bagus ya pakai standar itu, perumahannya cepet langsung gede-gede gitu guys. Cuma kayaknya kalau kita lihat lokasinya kurang memadai ya, ambles gitu guys ya kalau pakai standar itu ya. Memang yang paling cocok ke amfibi ya kalau tempat kayak gini guys. Nah ini di Bantar ya nih, ini
yang paling dangkal guys. Makanya ini nggak kita tinggal juga, ini lokasi di sini tuh tepat sekali ya dengan pendangkalan lumpur ya. Setelah itu gondok nanti ada pohon kangkung guys. Nah pohon kangkung itu tuh banyak lumpurnya guys, sampai kelihatan lumpurnya ya. Kenapa saya kemarin nyebrang kali? Nah jadi jawabannya itu guys, jawabannya ini ya. Karena kalau dari sini memang sih bisa lebih dekat ya, cuma pada saat ngeratain tanggulnya itu kita ngebelakangin beko guys. Tapi kalau saat mengeruknya dia di depan enak ya. Ada kekurangan dan ada kelebihan ya guys. Nah ini guys, seperti biasa dia ngeratain lagi, mereka ngeratain lagi guys. Nah yang ngeruknya lebih dekat. Nah cuma ya pada saat naruh lumpur ke tanggul memang kita membelakangi beko. Nah ini ya kekurangannya di situ guys ya. Satu kekurangan kalau kita meliput di sebelah sini. Tapi kalau lagi ngeruk dia dekat, lebih dekat ya. Nggak apa-apa guys ya, karena ini kan kita pertama ya, baru sampai pertama ya. Kita nyari-nyari posisi rekaman di mana yang bagus. Akhirnya kemarin kita nyebrang tuh, dapat lebih bagus. Tapi sebelah sini pun ya pada saat pengerukan lebih dekat, lebih jelas. Nih penggondoknya nih walaupun segini juga yang nggak ada habisnya guys. Tuh pokoknya ya, resep udah gresep ini pokoknya nggak neko-neko, langsung aja langsung taruh gitu guys. Tuh ya. Jadi gitu guys ya, Kang Dea itu ada dua guys. Ada Kang Dea yang di Kali Cilamaya Kulon itu di laut ya, yang itu kemarin Kang Abed sama Kang Isur guys, yang di laut itu ya. Itu namanya Kang Dea juga guys, operator guys. Nah kalau Kang Dea ini beda nih, bukan yang di laut ya. Ini Kang Dea temennya Bang Warsa yang ada di Jakarta. Bang Warsa ya tuh, yang amfibi gitu guys. Ini di mana bang? Ini di Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Ada yang bilang ini SS Balong ya, Kali Balong lah gitu guys, karena menuju Balong. Tuh, ini juga bisa ke Pulau Muruk, juga bisa lewat sini ya, lurus terbelok kanan ya, di pertigaan ada pokoknya itu ya. Bukan ke arah sana. Kalau ke arah sana tuh pasar Sukatani guys. Kalau ke arah sana ya, kalau lurus ke sana gitu guys, itu pasar Sukatani. Dia lurus ke belakang sana ya, bukan ke depan ini guys. Kalau ke depan ini dia pasar Bancong Sukatani gitu ya guys. Minum dulu ya guys ya, operator ya guys. Haus ya. Semangat abangku, ayo dilanjut lagi ya. Tuh ya, seenggaknya walaupun tidak ditanggul semua ya, alias karena ada bangunan, seenggaknya ini lumpur untuk sementara ini bisa kekeruk ya, dan bisa menanggul ya, walaupun tanggulnya tuh sedikit ada yang putus gitu ya. Seenggaknya bisa lebih baik lah daripada yang belum dikeruk gitu guys ya. Karena kalau sampai maksimal banget itu memang sulit guys, butuh apa ya, dukungan dari banyak pihak ya guys ya. Memang sih kalau kita lihat ya, normalisasi hampir di semua kali itu kalau bagus banget sih, sempurna banget sih gitu ya guys ya, itu apa ya, kagak cukup sempurna 100% gitu guys ya, pasti ada kendala-kendala gitu guys, karena sulit ya guys ya.
Kalau yang kita lihat ya, kita kan karena meliput sudah lebih dari 1000 video guys. Bayangkan saja kurang dari 1 tahun kita jadi konten kreator ini ya, mengawal proyek Jawa Barat ya, baik itu proyek jalan maupun proyek pengerukan ya. Itu saya sudah bikin video lebih dari 1000 video kurang dari 1 tahun ya. Tuh coba bayangin guys ya. Jadi kita video mana aja sebenarnya ada guys, kalau mau ditelusuri, kalau mau dicari itu video kali mana aja tuh ya. Itu belum semua kali guys, kali di Bekasi aja guys itu banyak banget guys, belum semua kali di Keruk. Nah kenapa tadi saya bilang ya jarang yang ada 100% bagus ya, karena apa ya, itu sangat sulit, butuh dukungan penuh ya, butuh dukungan banyak pihak guys ya. Karena contoh di Kaliwadas aja, apakah itu dikatakan 100%? Menurut saya belum ya, karena hilirnya itu kotak-kotak ya guys ya. Tuh jadi begitu tuh yang dinamakan belum 100%, maksudnya gitu loh ya, kayak hambatan-hambatan dan entah apa gitu guys ya. Pokoknya yang paling bagus setahu saya tuh Kali Srengseng guys, dari hulu ke hilir itu dikeruk ya, itu berkali-kali guys sampai tahap 3 ya. Tahap 1 itu kayak macam pembukaan jalur tuh, terus tahap 2-nya dikeruk tipis-tipis guys. Tahap ketiga itu dikeruk oleh Pak Demuji dan Bang Purba ya, kerukan-kerukan mantap itu ya. Terus tahap 3 itu guys. Namun ya kalau dilihat ya sayangnya segala pakai tahap-tahap gitu guys ya, nggak langsung aja gitu guys dirapihin gitu ya di Kali Srengseng. Nah itu pun masih ada kayak gitunya guys. Tapi Kali Srengseng itu bener guys, dikeruk dari hulu sampai hilir sepanjang 35 km dengan anggaran 47 miliar guys ya. Tuh sepanjang 35 kilo anggarannya 43 miliar, termasuknya oke lah segitu mah ya. Dan beberapa lokasi itu dipasang DPT, dinding penahan tanggul, yang cukup besar guys di Sukatani itu, Kali Srengseng Sukatani. Penting ya kalau itu maksudnya terlihatnya oke lah Kali Srengseng itu ya. Normalisasi yang saya lihat yang sudah apa ya, saya nilainya 80% lah ya, 75 atau 80% itu Kali Srengseng. Kalau kali-kali lainnya kebanyakan mohon maaf guys ya pada terputus guys ya, kagak ada yang nggak dilanjut gitu ya. Kayak semacam Kali Gandu ya, itu Kali Gandu itu nggak dilanjut ya guys ya. Terus Kali Baru Sukawangi guys yang di Keruk Babe Ramli itu nggak lanjut guys. Nah apalagi yang Kali Mati ya, Kali Mati Bekasi itu ada tuh yang di Muara Bakti ya, itu sudah disidak oleh PLT Bekasi atau siapa gitu guys ya, denger. Tapi itu kagak dikeruk guys, cuma disurvei aja ya, padahal itu kan kalinya besar dan mati banyak sampah guys, tapi itu tidak dikeruk guys. Entah apa itu ya, banyak mungkin biar hambatan-hambatan ini itu guys, ribet ya. Jadi perjuangan untuk menurunkan eskavator atau perjuangan untuk menormalisasi kali itu butuh perjuangan yang luar biasa besar ya, karena hambatannya ono ini. Makanya gak heran ya kadang-kadang itu sampai membawa atau dukungan dari Kang Deddy Mulyadi, meminta ya dukungan oleh Kang Deddy Mulyadi agar lebih kuat ya. Sekarang kalau ada Kang Deddy itu pasti udah langsung eksekusi tanpa babibu ya. Kalau nggak ada Kang Deddy kan ya sudahlah ya, jadi pengerjaannya masih bisa toleransi gitu guys, masih bisa ya. Ini misalnya ada ini diwati dulu ya, ada bangunan ini diwati dulu ya, itu guys masih kalau. Terus kalau kata berhenti ya berhenti eskavatornya gitu ya, begitu ya. Itu yang kita lihat di lapangan kayak gitu guys. Tapi insya Allah saya yakin ya 2026 ini 2027 lah ya, nanti juga lambat laun makin membaik lah ya. Insya Allah ada ya normalisasi yang 100% bagus gitu, mudah-mudahan guys ya. Karena sejauh ini ya kalau kita lihat
gubernur kita, gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kalau saya pandang secara pribadi, beliau adalah orang yang jujur guys ya. Anggaran itu jelas dikeluarkan ya, baik dia bikin jalan ya, maupun pengerukan kali di mana-mana di setiap pelosok ada guys. Itulah Kang Deddy Mulyadi ya guys ya, gubernur jujur guys ya, gubernur viral, gubernur jujur ya, itu Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita mendang mending gitu ya, kalau kita milih mendang mending mana, lah jelas mending Kang Deddy Mulyadi gitu ya, gitu guys. Alhamdulillah nih ya, berkat gubernur kita, gubernur jujur ya Kang Deddy Mulyadi, ini Indonesia ada perubahan ya, khususnya di Jawa Barat ya. Itu ada pembenahan ya, yang termasuk ini signifikan ya, karena kan kalau kita lihat ya, itu bukan hanya pengerukan kali aja ya, terus pembuatan jalan di mana-mana itu dilaksanakan. Oke, karena ini video sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.